Hai semua, di era yang serba digital ini, bisa dibilang internet adalah rekayasa terbesar yang dilakukan oleh umat manusia. Faktanya, saat ini segala perangkat digital, khususnya komputer, juga ada yang sudah memiliki IP dan dapat diakses dari mana saja. Lalu, bagaimanakah infrastruktur jaringan komputer itu? Ya, kali ini kita akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Filia Ruana Nuraini Sagita dengan NIM 2105-1204004 dari Prodi S1 Teknik Informatika 2021B Universitas Negeri Surabaya. Apa sih infrastruktur jaringan komputer itu? Infrastruktur jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung satu sama lain oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi dalam satu kesatuan. Kemudian, apa itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Lalu, apa perbedaan jaringan komputer dengan sistem terdistribusi? Jika jaringan komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer, server, dan klien. Lalu beberapa komputer terhubung agar dapat sharing, namun tiap pekerjaan ditangani sendiri-sendiri oleh komputer yang meminta dan dimintai layanan. Selanjutnya, server hanya melayani permintaan sesuai antrian yang sudah diatur sistem. Dan yang terakhir, kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan. Sedangkan, jika sistem terdistribusi, komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama dan terminal-terminal atau komputer yang terhubung dengan komputer host. Selanjutnya, beberapa host komputer terhubung agar dapat mengerjakan sebuah atau beberapa pekerjaan besar bersama. Lalu, host melayani beberapa terminal dan melakukan proses berdasarkan input dari terminal-terminal. Dan yang terakhir yakni kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh sistem. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa perbedaan utama antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi lebih terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Hal ini dikarenakan perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Kemudian ada data center. Secara umum, data center dapat diartikan sebagai pusat data. Jadi, dapat diartikan bahwa data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer seperti penyimpanan data atau database dan telekomunikasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dalam sistem keamanan, pemrosesan dan penyimpanan, bandwidth, sumber daya listrik, serta IP provider. Dalam membangun sebuah pusat data perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi agar data dapat diakses dengan aman dan stabil. Keberadaannya di Indonesia sendiri masih terpusat pada pemerintahan dan perusahaan besar. Untuk perusahaan rintisan multinasional perlu untuk menggunakan pusat data untuk membantu kebutuhan bisnis dan organisasi. Selanjutnya yakni pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. PAN ini bisa dikatakan dengan jaringan skala kecil yang menghubungkan secara langsung dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Jangkauan yang dapat dilakukan ini hanya beberapa senti dan beberapa meter saja. Contohnya Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lain. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan satu atau dua komputer dengan jangkauan ruangan kecil. Contohnya jaringan komputer kampus, lab komputer, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dalam jangkauan metropolitan yang sering terjadi di kota-kota besar. Contohnya jaringan bank, jaringan satu kota atau wilayah, dan lain sebagainya. Yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. WAN adalah singkatan dari istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris Wide Area Network yang merupakan jaringan komputer yang mencakup area besar. Contohnya ialah jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai
jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik, misalnya internet. Kemudian ada juga pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama yakni intranet. Intranet adalah jaringan informasi yang meliputi ruang lingkup sempit, bahkan dapat dikatakan privat apabila dibandingkan dengan internet, atau dengan kata lain, intranet hanya bisa diakses untuk kalangan internal. Yang kedua yakni internet. Internet adalah suatu jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan. Hal ini jelas merujuk pada konsep di mana suatu jaringan komputer tertentu atau jaringan lokal juga bisa terhubung ke dalam suatu jaringan lainnya. Internet bisa diakses oleh publik, bukan hanya internal saja. Lalu ada juga pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama yakni ad hoc. Jaringan ad hoc adalah koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain. Ad hoc termasuk ke dalam satu dari sekian banyak jenis WLAN atau Wireless Local Area Network yang berisi sekumpulan node agar bisa berkomunikasi atau berbagi antara satu dengan yang lain. Yang kedua yakni infrastruktur. Infrastruktur mode merupakan mode dalam pembangunan jaringan komputer wireless dengan menggunakan access point sebagai server logika atau kanal yang bertugas mendistribusikan data ke informasi dalam sebuah sel tunggal atau lebih pada jaringan komputer wireless. Kemudian ada topologi jaringan. Menurut Izzaz El-Said, definisi topologi jaringan komputer adalah sebuah sistem di mana terdapat beberapa komputer yang saling terhubung agar bisa saling berbagi informasi dan juga sumber daya yang dimilikinya. Topologi jaringan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yakni bus topologi. Bus topologi merupakan sebuah topologi yang merupakan cara dalam jaringan komputer dalam menghubungkan suatu jaringan satu dengan yang lainnya menggunakan kabel tunggal yang menghubungkan ke klien dan server. Kelebihannya ialah kemudahan dalam penambahan klien atau workstation baru, mudah digunakan dan sangat sederhana, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Sedangkan kekurangan bus topologi adalah sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan, dan juga jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Yang kedua yakni ring topologi. Ring topologi atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kelebihan ring topologi adalah biaya untuk instalasi cenderung murah, performa koneksi yang cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, dan implementasinya mudah dilakukan. Sedangkan kekurangan dari ring topologi ini, jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terhitung rumit. Pada jaringan ini, tabrakan arus data sangat rentan terjadi, dan juga koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. Yang ketiga yakni star topologi. Star topologi merupakan suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang atau star, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Kelebihan star topologi ini adalah jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan dan juga lebih fleksibel. Sedangkan kekurangan star topologi sendiri ini adalah topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah, dan juga star topologi sangat tergantung pada terminal pusat. Yang keempat terdapat extended star topologi. Topologi ini berfungsi untuk menghubungkan komputer-komputer dalam jumlah yang besar sehingga komputer-komputer tersebut dan perangkat jaringan yang lain dapat saling berkomunikasi untuk bertukar informasi dan data. Kelebihannya adalah mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan.
Jika suatu komputer mengalami kerusakan dalam jaringan, maka tidak akan mengganggu aktivitas jaringan yang lain. Dan juga dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Sedangkan kekurangannya adalah jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Lalu butuh lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Dan juga lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Yang kelima, terdapat hierarchical topologi, yang merupakan sebuah topologi jaringan yang mempunyai susunan jaringan yang bisa dibilang hampir sama dengan pohon yang bercabang. Topologi ini juga sebenarnya versi luas dari topologi star. Kelebihannya adalah data terpusat secara hierarki sehingga manajemen data lebih baik dan mudah, terkontrol dan mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas. Sedangkan kekurangan dari hierarchical topologi, jika komputer di bawahnya tidak dapat dioperasikan apabila kabel pada komputer tingkat atasnya terputus, dan juga dapat terjadi tabrakan file atau collision. Yang terakhir terdapat mesh topologi. Mesh topologi merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat lunak komputer akan saling berhubungan secara langsung pada suatu jaringan saja. Kelebihannya adalah bandwidth limitnya cukup besar, security data pada topologi ini sangat baik, dan juga tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Sedangkan kekurangannya adalah kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel dan instalasinya cukup rumit. Selanjutnya, ada juga pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan berkabel atau wired network dan juga jaringan nirkabel atau wireless network. Kemudian, terdapat juga pembagian jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama terdapat unicast atau satu ke satu. Pengiriman unicast merupakan suatu metode pengiriman atau transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Untuk melakukan unicast di jaringan komputer, kita melakukan komunikasi data dengan memasukkan IPI atau IP address tujuan. Yang kedua, yakni multicast atau satu ke grup. Multicast merupakan pengiriman data dari satu pengirim ke beberapa penerima. Dan yang terakhir, terdapat broadcast atau satu ke semua. Broadcast merupakan pengiriman data dari satu pengirim ke seluruh penerima. Nah, itu tadi merupakan pemaparan mengenai infrastruktur jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.